Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. Malam Pak. Pak. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat dan terbaca. Udah Pak. Oke, baik. Untuk materi kita pembahasannya ya, ketujuh tentang variabel acak kontinu ya. Merupakan ya, variabel acak ini mengambil seluruh nilai yang ada dalam suatu interval ya. Di mana variabelnya itu dapat memiliki nilai pada suatu interval tertentu ya. Mana bilangannya bisa berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan ya. Distribusi normal ya, ini merupakan variabel random atau acak kontinu, di mana ya distribusi normal ini dikembangkan ya dan dipopulerkan oleh Gauss ya dengan berbagai percobaan yang dilakukannya, sehingga kita mengenal dengan adanya distribusi Gauss ya. Jadi Gauss ini mengamati beberapa percobaan ya yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menemukan nilai rata-ratanya ya. Kemudian distribusi normal ini dianggap sangat penting ya karena memiliki sifat yang memungkinkan kita untuk dipergunakan sebagai pedoman ya dalam menarik suatu kesimpulan berdasarkan dari hasil sampel yang kita lakukan. Ciri-ciri dari distribusi normal yang pertama itu adalah berbentuk garis lengkung yang halus ya dan berbentuk seperti genta. Kemudian simetris terhadap min, mempunyai satu puncak, min, median, dan mode ya sama pada satu titik. Luas di bawah kurvanya itu sama dengan probability 1 sama dengan 100%. Ini merupakan gambar dari kurva normalnya ya, ada min, median, dan mode. Jadi setiap pasangan min dan standar deviasi itu akan menghasilkan kurva distribusi normal sehingga terdapat banyak kurva normal ya dengan berbentuk yang berlainan. Jadi min nilai rata-rata pada populasi, kemudian mu ini adalah standar deviasi pada populasi. Jadi besarnya itu tergantung pada kurva yang dihasilkan. Bila sebaliknya ya, bila n-nya kecil maka kurva normalnya menghasilkan puncak yang tinggi. Ini adalah tabel distribusi normal ya. Bagaimana kita menggunakan tabel distribusi normal ini? Yang pertama adalah misalnya kita mencari nilai Z sama dengan 1,96. Nah, maka pada kolom paling kiri kita cari ya angka 1,9. Kemudian bergerak ke kanan ya, kemudian kita cari angka 6 pada baris paling atas dan bergerak ke bawah sampai bertemu angkanya nilai 1,9. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,4750 sama dengan 47,5%. Jadi distribusi normal ini kita tabelnya hanya kita lihat saja ya berdasarkan nilainya. Jadi kita akan mengetahui nilai dari Z-nya. Tabel distribusi normal standar ya, ini merupakan tabel yang memuat setengah dari seluruh kurva di mana nilainya 0,4750. Jadi nilai Z-nya itu lebih kurang 1,96. Jadi pembahasan kita tentang distribusi normal, variabel acak ya. Silahkan ada yang mau ditanyakan sambil menunggu pertanyaan, silahkan diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi rekod kita. Silahkan diaktifkan semuanya. Ramli, Eden, silahkan diaktifkan. Eden, sama Ramli. Eden ada 2 ya? Oke. Iya Pak, tadi masih Ambil di ya. HP Pak.
1, 2, 3. Baik, jadi yang hadir ada 12 orang ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup memahami? Itu Pak, saya masih kurang yang tabel itu Pak. Ya, yang tabel. Distribusinya. Iya Pak. Jadi yang tabel itu untuk melihatnya ya. Nah, nanti Untuk dilihat. cara melihat itu Pak, Ya, di tabelnya. tabelnya ini kan hanya melihat. Jadi nanti bisa dibaca lagi ya. Misalnya nilai Z-nya 196, maka pada kolom kiri nanti kita cari di kolom kirinya. Ini tabelnya itu ada lebih dari ini sebenarnya ya. Ini hanya cuplikannya saja. Ya, jadi nanti dilihat nilai Z-nya, kemudian tabelnya ini dengan langkah-langkah seperti ini. Ya, dengan melihat kolom paling kiri, kemudian kita cari angka yang 1,9-nya, kemudian bergerak ke kanan dengan kita cari angka 6-nya. Kan ini 1,96, jadi kita cari dulu sebelah kiri kolom 1,9, bergerak ke kanan, kita cari angka 6 pada baris paling atas dan bergerak ke bawah sampai bertemu dengan nilainya 1,9. Jadi kita hanya sifatnya kalau distribusi normal adalah membaca tabel. Hanya membaca tabel. Mana dia ya? Ini dia. Nah, jadi pada distribusi normal ya kita hanya membaca tabel. Nah, cara pembacaannya tinggal seperti ini. Misalnya nilai Z-nya berapapun itu dengan pasti digitnya seperti ini. Ya, misalnya Z-nya 1,96, maka kita cari pada kolom paling kiri, kita cari angka 1,9. Kemudian kita gerakkan ke kanan, kita cari angka 6 pada baris paling atas dan bergerak ke bawah sampai ketemu titik sampai ketemu nilai 1,9. Hingga kita lihat dari pertemuan itu akan kita dapat nilainya 0,4750. Jadi ini sifatnya hanya dari sisi pembacaan tabel ya. Jadi ini biasanya akan banyak nih impedansi Z-nya ini bisa lebih banyak lagi ini ya. Jadi pembacaan dari kolom kiri sebelah kanan bergeser ketemulah satu titik. Jadi tinggal muncullah nilainya. Jadi hanya pembacaan dari sisi tabel distribusi normal. Demikian Remina. Jadi nanti coba dilihat lagi tabel distribusi normal, coba dicek ya cara nilai Z-nya nanti dibaca. Jadi antara kita melihat kolom paling kiri, kemudian kita geser ke kanan, paling atas kita cari angka ketiganya dan seperti itu. Jadi ini sifatnya hanya kita lihat dari sisi tabelnya, akan mengetahui nilai Z-nya seperti berapa nilai Z-nya. Gitu Remina. Jadi nanti bisa dicoba lah ya. Nanti kalian coba cari juga yang lengkap tentang tabel distribusi normal ya. Jadi akan kelihatan dari sisinya. Seperti itu. Mudah kok itu. Nggak sulit-sulit kali melihat dari sisi tabel pembacaannya. Demikian, ada yang lain? Ada? Ini ada baru masuk ya. Siapa sih? Kolaful ya. Jadi kita aktifkan videonya lagi ya. Oke, saya ambil record ulang absensi ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada dapat kita